kita bisa bertemu secara luring di kelas sembari menyiapkan saudara untuk bisa lebih siap gitu ya menghadapi untuk melaksanakan tugas di praktikum. Jadi kimia analisis ini sebenarnya praktikum dan kuliah ini saling menunjang gitu ya. Maka untuk minggu depan ketika pertemuan di kelas saya minta saudara sudah membawa form untuk praktikum pendahuluan analisis gugus fungsi sehingga kuliah ini bisa saudara jadikan bekal gitu ya. Saudara jadikan bekal agar saudara tidak buta ketika praktikum, sudah kiranya ini yang harus dilakukan dan harusnya hasilnya seperti ini gitu karena sudah teorinya kan. Nah, kalau tidak seperti ini berarti something wrong, ada yang salah, ada yang harus diperbaiki. Gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, baik untuk struktur kegiatan kita selama 100 menit ke depan. Nah, oleh karena itu ya saya sebenarnya untuk menghindari hal-hal teknis saya sudah menyiapkan video untuk saudara ya, yaitu penjelasan dari saya. Tapi saya tetap standby di sini insya Allah sambil saya memeriksa kehadiran saudara gitu ya. Jadi nanti link videonya akan saya kirimkan lewat chat ya. Setelah itu saudara klik ada 2 video. Yang pertama durasinya mungkin sekitar 29 menit. Yang kedua sekitar 13 menit. Setelah itu kita diskusi sebentar. Setelah diskusi baru nanti saya akan memberikan tugas yang harus saudara selesaikan pada pukul jam 11. Oke, jam 11 selesai. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, saya kirimkan link videonya melalui chat ya. Permisi Bu Kholis. Iya, Mohon maaf gimana? Bu, untuk link video pertama butuh akses di Drive Bu. Oh, Di, sebentar, sebentar. Oke, ya. saya ganti sebentar ya.
Ya, sudah. Coba dicek. Sudah, Bu. Terima kasih. Oke. Oke. Saya juga sudah saya chat. Sekarang saatnya saya memeriksa kehadiran. Oke, pelajari dulu. Berarti ini kan 9.45 ya. 9.45 nanti 9 berapa? 10.00 ya. Oke, kurang lebih 40 menit lah videonya. 10.00 kita akan mulai diskusi ya. Oke, silakan. Muncul di layar? Sudah, Ibu. Sudah, ya silakan. Ada Saya mau pertanyaan? tanya, Bu. Ya, silakan. Di video kedua itu, Mm-mm. bentar. Di video kedua itu di bagian
di bagian yang uji melalui pH, situ kan semuanya tahap pertamanya dilarutkan oleh air. Kalau semisal dia larut dan pH-nya di atas 8, itu dia termasuk amina yang berat molekulnya rendah. Nah, lalu di beberapa tahap selanjutnya itu ada reaksi di mana dia direaksikan dengan HCl. Kalau semisal larut dan basah itu eh, dia termasuk bagian amina. Apakah Iya, amina yang HCl ini itu berat molekulnya lebih besar dan iya betul. Jadi amina yang di sini eh, ini berat molekulnya besar karena dia tidak larut air. Oke. Jadi di dalam kimia dasar, kalau saudara ingat bahwa kita kan dalam kelarutan itu ada prinsip like dissolve like ya. Nah, misalnya dengan gas nitrogen itu senyawa yang polar, mesti kalau dilihat dari strukturnya mestinya polar. Jadi harusnya nitrogen itu larut air. Amina kalau kalau dia mestinya amina larut air. Nah, hanya saja untuk molekul yang besar itu kan berarti hidrokarbonnya besar ya. Jadi hidrokarbonnya besar terus di situ ada aminanya. Nah, sifat polar dari amina ini akan tertutupi oleh sifat nonpolar dari hidrokarbon sehingga endingnya kalau ditotal maka dia menjadi nonpolar. Seperti itu. Karena dia nonpolar, maka dia tidak larut air. Jadi untuk bisa larut air, maka kita lakukan reaksi asam basa dengan apa misalnya ya. Kita garamkan dulu dengan HCl. Jadi aminanya tadi direaksikan dulu dengan HCl, maka aminanya akan berubah menjadi garam. Amonium klorida. Nah, setelah dia berubah menjadi garam, karena ini ionik ini polaritasnya sangat tinggi, maka barulah dia bisa larut dengan air. Sampai di sini bisa dipahami? Gosan. Saya, baik. Ada bisa lagi yang lain? Ya, bagus. Alhamdulillah. Ya, ada lagi yang lain? Tidak ada? Ya, baik. Ya, itu Sebelumnya, tanya, Bro. ya, silakan, silakan. Jadi ini apa ya pertanyaan saya? Ya, Jadi, Dor, eh, ada kontra- ya, kontra- apakah eh, obat otomatis terkadang kan stereokimia, ya. Jadi ini sini apa? Ini yang R, ini E, ya, ini sinister dan seterusnya. Maka kalau bedanya hanya di stereokimia, maka sifat fisikanya sama. Kalau sifat fisikanya sama, maka untuk uji secara konvensional ini tidak bisa dibedakan. Begitu ya. Jadi ya, saja ya, jadi isomer ruang namanya, maka secara konvensional kalau isomer posisi orto, meta atau para ya, orto independen, kemudian ada hanya bedaannya meta ya. Kalau fisikanya berbeda. Kan. Jadi kalau isomer posisi itu sifat fisika kimianya masih bisa berbeda. Tapi kalau isomer ruang itu sifat fisikanya sama. Jadi kalau isomer ditanyakan oleh DI, maka itu tidak bisa dibedakan. Dan ini harus dengan alat. Oke. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ada pertanyaan lain? Terima kasih Bu Khalis. Ya. Ada pertanyaan lain? Saya catat ya, Gosan sama Delset. Ya. Untuk tambahan nilai ya. Mudah-mudahan bagus semua. Ya, baik. Nah, berikutnya tadi sudah ini ya analisis unsur. Kemudian saya mungkin akan sedikit jelaskan ya
runtutan dari apa yang akan kita bahas minggu depan dan sebelumnya akan setelah ini ya. Nah, sebelumnya ya, untuk slide ini cukup panjang, Saudara. Karena itu akan sangat membosankan kalau kita hanya diskusi ceramah di kelas gitu ya. Nah, karena itu saya ingin untuk pertemuan ke depan itu bisa lebih hidup. Nah, karena siap sebelum kuliah, maka sekaranglah tugas lebih dulu ya. Di depan tadi kan di slide di video yang saya berikan itu kan sebagai gambaran awal, kemudian mungkin sedikit recall tentang struktur kimia dan seterusnya. Jujur saya baru buat ya tadi pagi sebelum kuliah. Nah, kemudian eh, untuk berikutnya ya kita akan membahas tentang deteksinya. Jadi dari video tadi saya mengasumsikan saudara sudah tahu gugus fungsinya macam-macamnya ya. Juga keterbatasan atau pembatasan yang untuk hukum ini yang bahas ini ya aromatis, maka bagaimana sih cara mendeteksinya kalau dengan cara konvensional? Ini ada beberapa ya, hanya direaksikan dengan asam nitrat. Nah, ini ada reaksinya, kemudian ada hasilnya. Jadi kalau reaksi nitrasi ini kan asam nitrat ini bisa masuk ke dalam inti aromatis mestinya ya. Asam nitratnya bisa masuk ke dalam inti aromatis, tapi proses aktif ini benzen asam nitratnya, maka nitronya ini bisa masuk ke inti aromatis menjadi seperti ini. Ini tidak bisa kita lihat ya kalau karena jadi ini kalau ini akan seperti itu sebenarnya. Weber dan seterusnya ya ada banyak sekali ya. Misalnya contoh ini juga insya Allah dikerjakan ya. Reaksi dengan BR2 ya brominasi. Untuk detail Bu Susana sudah cerita bagaimana mekanisme reaksinya nggak saya ulang karena bukan topik bahasan di sini. Tapi saudara tahu bahwa sebenarnya mata kuliah ini saling terkait satu sama lain ya. Benzena BR2 reaksikan dengan BR2 maka BR-nya bisa masuk. Apa yang bisa kita amati di sini ya? Kalau pakai instrumen, oh jelas bisa ya, pakai spektroskopi misalnya. Tapi kalau kalau yang tes cepatnya bagaimana? Nah, air brom ini awalnya warnanya kuning seperti ini. Maka kalau dia bereaksi dengan fenol, maka warna air brom menjadi hilang. Kenapa? Karena BR2-nya tidak lagi ada. BR2-nya tidak lagi ada. Warna kuningnya tadi dari BR2. Di tugas yang saya berikan, ya, form yang saya berikan itu adalah hasil modifikasi dari form untuk praktikum saudara, ya. Cuma kalau praktikum kan biasanya gini ya. Eh, saya buka dulu ya. Sembari saya jelaskan ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa lebih siap begitu ya. Kalau nggak dikasih tugas, kadang nggak semua mahasiswa bisa siap ya. Termasuk saya juga tipikal kalau nggak dikasih tugas dosen nggak belajar gitu ya. Nah, oke. Nah, inilah modifikasi vakum vakum.x zatnya ya, zatnya nggak ada. Jadi saudara kerjakan dulu serangkaian percobaan ini. Misalnya contoh, oh ini inti aromatis. Cara mengerjakannya ada di sini. Hasilnya tadi ada di slide saya. Minggu depan kita bahas ya. Nah, 1.1 reaksi dengan air brom misalnya ya, reaksi dengan air brom. Reaksi dengan air brom, tanda positifnya apa? Tadi tanda positifnya adalah warna kuning menghilang. Nah, kalau sampel saudara positif, maka ditulis positif warna kuning menghilang. Kalau negatif berarti ditulis negatif. Gitu cara mengerjakannya. Reaksi dengan KMNO4, jadi inti aromatis itu bisa dioksidasi. KMNO4 ini adalah oksidator. Nah, oksidator ini KMNO4 ini warnanya ungu. Reaksinya ada di slide kuliah tadi yang saya berikan. Untuk minggu depan kita bahas ya.
Nah, kemudian dipanaskan dengan penanas air. Kalau dia positif mengandung inti aromatis atau senyawa lain yang bisa dioksidasi, maka warna ungunya dia bisa menghilang, gitu ya. Warna ungunya bisa menghilang. Maka kalau praktikum ditulis. Nah, seperti itu. Kemudian alkohol juga ada detailnya. Reaksi formnya tetes, kemudian ditambah IKI. Nah, tanda positifnya apa? Reaksinya lengkap ada di slide. Minggu depan insya Allah kita bahas detail. Nah, maka tanda positifnya terbentuk warna kuning atau endapan kuning. Nah, kalau nanti hasil pengamatan saudara positif ya tinggal ditulis positif gitu ya. Ini untuk pendahuluan ya. Jadi kalau pendahuluan ini ada sampelnya apa gitu yang dicoba dan seterusnya ya. Reaksi kuprifil dan seterusnya. Sudah ada di slide, cuma memang belum saya jelaskan atau gitu ya. Dasar saya jadi ya nanti saudara dengan hukum saja saudara katanya sudah ada tugasnya. Kalau praktikum kan pikir saudara gambar strukturnya di bawah ya. Kesimpulan ini, saudara gambar strukturnya terus saudara tulis gugus fungsinya apa saja. Nah, kalau saudara sudah tahu gugus fungsinya apa saja, maka saudara masukkan di sini misalnya. Oh, bensil alkohol ada nggak aromatisnya? Kalau nggak ada berarti tulis di sini reaksi satu-satu negatif gitu ya dan seterusnya. Ada nggak alkoholnya? Kalau nggak ada tulis negatif. Kalau ada tulis alkoholnya apa gitu ya. Nah, biar tidak terlalu sampai di sini jelas. Saya jelaskan sedikit tentang reaksi-reaksinya ya. Oke, biar tidak terlalu gelambiar gitu ya. Mudah-mudahan nah, setelah selesai clear semua baru saudara masuk breakout room untuk berdiskusi ya. Jadi yang pertama adalah inti aromatis. Saudara sudah tahu apa itu inti aromatis. Nah, ini cara yang pertama untuk yang dipraktikumkan hanya ada 3 cara, tapi penjelasan saya mungkin ada 5 detektor gitu ya. Yang pertama asam nitrat, kita lakukan reaksi nitrasi ya, zat HNO3. Maka kalau positif maka terbentuk warna kuning atau coklat tergantung dari substituen lain ya. Apakah seperti apa warnanya? Nah, maka nanti ketika praktikum kurang lebih seperti ini harusnya. Ini hasil yang kita foto langsung dari praktikum ya. Jadi sebelum prosedur itu dipraktikumkan, Bapak Ibu dosen itu nyobain gitu ya. Benar nggak zatnya ini valid nggak gitu. Karena kadang-kadang kita temukan sampel yang digunakan ternyata sudah rusak dan seterusnya gitu ya. Jadi kita coba dulu ya. Koordinator itu mencoba dulu ya. Oke, nah ini produk reaksinya. Oke, yang berwarna kuning adalah ini, komponen itu ini ya. Kalau fenol karena ada tambahan gugus OH maka warnanya lebih intensif dan seterusnya ya. Kemudian bagaimana lagi cara mengerjakannya? Nah, ini reaksi Guebert ya. Ini cara mengerjakannya di sini, tapi ini tidak kita praktikumkan ya. Di sini tidak dipraktikumkan di kimia analisis. Insya Allah minggu depan detail saya bahas. Kemudian ini ya tadi caranya. Setelah itu eh, ini juga bisa ya reaksi dengan nitrat ya, reaksi Renews ya. Kalium nitrat ini ditambah H2SO4 ya. Ini di kemudian ini yang dikerjakan ya. Yang dikerjakan di sini reaksi dengan air brom ya. Air brom ini berwarna kuning ya. Jadi air brom awal Bu Yuni atau Buni sudah membahas dengan detail mekanismenya ya. Nah, maka yang terbentuk warna kuningnya menjadi hilang ya. Kenapa? Ya karena bromnya yang Br2 tadi sudah nggak ada ya menjadi Br terpisah menjadi 2 atom yang terpisah di mana satu Br-nya masuk ke inti aromatis. Nah,
Apa yang bisa kita amati? Yang bisa kita amati, nah seperti ini. Nanti kalau saudara praktikum, ini air bromnya. Kalau sampelnya fenol, fenol kan ini dengan ada satu OH ya. Nah, kalau benzen seperti ini. Kalau fenol jadi seperti ini warnanya, alfa naftal seperti ini, asam salisilat seperti ini ya. Oke, tapi tanda positifnya adalah warna kuningnya menghilang. Ini oksidasi permanganas, ini juga dikerjakan ya. Oksidasi permanganas ini KNMNO4 ya, dipanaskan dalam penanas air, warna ungunya yang awalnya KMNO4 ini, kalium permanganas ini warnanya ungu. Kemudian kalau dia adalah oksidator, oksidator akan mengalami reduksi kan. Oksidator kalau dia tereduksi, maka warna ungunya menjadi hilang. Apa yang terjadi dengan reaksinya? Yang terjadi adalah ini. Ya, ini sampelnya. Sampel ini punya inti aromatis. Nah, maka dia mengalami oksidasi ya kalium permanganas ini. Nah, yang saudara harus ingat, untuk oksidator seperti Br dan juga kalium permanganas ini tidak hanya positif untuk inti aromatis saja. Jadi semua senyawa-senyawa yang bisa dioksidasi bisa positif dengan ini. Apa senyawa yang bisa dioksidasi misalnya? Golongan alkohol. Nah, golongan alkohol bisa positif, bisa ya. Karena kan alkohol primer bisa dioksidasi ya. Alkohol primer bisa dioksidasi menjadi aldehid, bisa dioksidasi lagi menjadi asam karboksilat. Alkohol sekunder bisa dioksidasi. Alkohol sekunder menjadi keton. Nah, setelah itu berhenti reaksinya sampai di situ. Alkohol tersier tidak bisa dioksidasi, gitu ya. Jadi eh, ini merupakan sesuatu yang harus kita hati-hati, gitu ya. Nah, ini contoh positifnya kalium permanganas yang berwarna ungu, ya. Jadi ini yang berwarna ungu. Kemudian kalau dia positif, ya mengandung inti aromatis, maka dia bereaksi kalau fenol jadinya seperti ini tidak berwarna, warna ungunya hilang. Kalau ini alfa naftal warnanya apa ini ya? Di layar saudara apa warnanya ini ya? Apa ini di layar saudara? Di layar saudara? Abu kecoklatan Ya, gitu, Bu. ya, tapi intinya ungunya hilang dia berubah menjadi coklat. Jadi tanda positifnya ungu menghilang dalam tanda kurung berubah menjadi coklat. Asam salisilat jadi seperti ini, ya. Endapan putih tapi warna ungunya menghilang. Nah, kenapa sih kok produknya beda-beda? Ya tergantung reaksi lanjutannya. Kan di sini asam salisilat tadi ada gugus yang lain juga ya. Jadi warnanya bisa beda-beda. Ini alkohol. Nah, alkohol primer. Alkohol primer itu apa? Alkohol yang mengikat C primer. C primer itu adalah C yang bersebelahan dengan C yang lain. Kemudian ini alkohol sekunder, isopropanol, ini alkohol tersier. Ini contoh sampel yang akan saudara gunakan untuk praktikumnya. Yang saya tampilkan di kuliah adalah yang saudara praktikumkan. Nah, ini ada sifat umumnya dan seterusnya. Mungkin minggu depan ya, biar saudara punya cukup waktu untuk mengerjakan tugas atau tugasnya dikerjakan di luar jam juga nggak apa-apa. Ini sifat-sifat umumnya ya. Alkohol itu merupakan cairan dengan jumlah C yang lebih dari 10 ya. Kemudian alkohol itu adalah gugus fungsi OH. Jadi senyawa yang punya gugus fungsi OH itu namanya golongan alkohol. Kalau misalnya berat molekulnya kecil ya, biasanya dia cairan. Tapi kalau berat molekulnya besar, lebih dari 10 karbonnya, ya. Kenapa? Karena semakin mampat gitu ya, semakin mampat, maka dia menjadi padat. Nah, kalau alkohol polivalen dia kental ya. Oke. Bagaimana cara memeriksa alkohol itu? Nah, alkohol itu bisa diperiksa dengan reaksi warna azo ya, reaksi warna azo ini bisa kita kerjakan. Ini di azo A, nanti di lab ada, di azo B isinya ini. Caranya juga ini ya. Maka ini cukup panjang, yang ini mungkin tidak kita kerjakan ya untuk yang cara ini ya reaksi warna azo. Yang ini juga menggunakan reaksi dengan ceria amonium nitrat ya. Ini terbentuk warna merah yang lama-lama akan menghilang ya. Karena warna merahnya ini adalah senyawa intermediate ya. Intermediate. Oke. Kemudian reaksi dengan logam natrium, ini zat ditambah dengan logam natrium akan terbentuk gas H2. Ini juga sangat mudah, cuma reaksinya tidak kita kerjakan karena logam natrium itu sangat apa ya, sangat reaktif gitu ya, kena air. Saya ingat bekerja dengan logam natrium itu waktu masih mahasiswa itu saya harus benar-benar free dari air gitu, karena kalau kena air sedikit saja itu bisa meledak gitu ya, bisa bereaksi dengan air
ya. Oke, jadi cara ini tidak kita praktikumkan untuk mahasiswa semester 3 ya. Ini dulu saya kerjakan waktu skripsi. Kemudian reaksi esterifikasi ya. Esterifikasi ini kita membuat senyawa ester. Saudara sudah pernah mengerjakan ini waktu praktikum kimia dasar ya. Karboksilat, asam karboksilat yang ada di asam asetat banyak sekali. Saudara boleh pilih ditambah katalis H2SO4 kemudian dipanaskan akan muncul bau ester. Nah, bau ester ini tergantung ya. Jadi tergantung alkoholnya apa, tergantung asam karboksilatnya apa. Ada yang bau apa? Balsem, ada yang bau nanas, bau buah-buahan, macam-macam ya, tergantung dari zat yang saudara pilih atau saudara gunakan. Kalau saudara belajar di kimia organik farmasi 2 bahwa esterifikasi ini ada banyak caranya. Tapi kita pilih yang ini, esterifikasi Fischer. Kenapa? Karena kita mau tujuannya bukan membuat ester sebenarnya. Tujuannya adalah mendeteksi ada atau tidaknya alkohol. Caranya bagaimana? Ya kita reaksikan dengan asam karboksilat maka berarti benar di situ ada alkohol. Jadi tujuannya bukan untuk membuat ester, tapi tujuannya adalah mendeteksi alkohol. Karena itu kita pilih esterifikasi Fischer yang bahan awalnya adalah alkohol. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Bu, Ibu izin Nah, bertanya. ya silakan. Kalau misal kita meneteskan reaksinya itu kelebihan itu apakah berpengaruh ya, Ibu? Kalau misalnya reaksinya kelebihan untuk praktikum ini? Enggak berpengaruh. Tapi kalau kurang berpengaruh ya. Gitu. Jadi Baik. kalau zatnya kurang atau reaksinya kurang biasanya berpengaruh. Soalnya apa ya? Enggak. Oke. Nah, ada lagi? Enggak ada? Ya, baik. Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, reaksi iodoform sekarang. Kalau iodoform bagaimana? Ya, iodoform ini berlaku khusus untuk alkohol. Jadi enggak semua alkohol bisa ya. Dia berlaku untuk alkohol yang punya gugus metil di sebelahnya ya. Ini alkohol ya, alkohol OH yang terikat pada karbon. Ya, alkohol. Tapi alkohol namanya metil karbinol. Jadi alkohol yang sebelahnya punya gugus metil. Kalau sebelahnya nggak ada gugus metil nggak bisa. Ya, kenapa? Karena dia harus menjadi ini dulu, keton dulu ya, aseton. Jadi mekanismenya ini dioksidasi dulu sehingga menjadi seperti ini ya. Setelah itu baru terjadi pembentukan iodoform. Detail insya Allah kita akan bertemu semester depan ya. Kalau masih dikasih Allah kesempatan semester 4. Nah, saya janji insya Allah kalau kurikulumnya tidak berubah detail mekanismenya akan kita bahas dan akan kita praktikumkan di kimia organik preparatif. Oke. Jadi sementara mungkin seperti ini ya. Intinya bahwa reaksi ini saudara catat ya. Saudara bikin notes karena nanti kalau praktikum sangat penting. Reaksi iodoform ini hanya bisa untuk alkohol yang punya gugus metil di sebelahnya OH. Misalnya etanol. Etanol Etanol kan kalau etanol ini H, ini alkohol sebelahnya ini ada metil, berarti bisa. Isopropanol atau propanol, 2 propanol bisa. Tapi kalau kalau misalnya 2 pentanol, nah 2 pentanol itu kan atau 3 pentanol. Nah 3 pentanol itu berarti C ada 5 karbon, kemudian OH-nya ada di nomor 3. Maka kalau seperti itu nggak bisa ya. Meskipun dia punya alkohol, tapi dia nggak positif untuk reaksi ini. Jadi saudara catat di catatan saudara, ini hanya khusus untuk alkohol yang punya gugus metil di sebelahnya atau alkohol yang ya punya gugus metil di sebelahnya ya. Saya nggak bilang nomor 2 karena kalau senyawanya etanol kan OH-nya bukan di karbon nomor 2, di karbon nomor 1, tapi di sebelahnya harus ada metilnya. Oke. Kemudian lah ini cara menguji etanol absolut ini ada di farmakope. Terus reaksi dengan KMNO4 atau kalium permanganas. Nah, ini hanya untuk ini tidak berlaku khusus ya. Kalium permanganas ini berlaku untuk semua senyawa yang bisa dioksidasi. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa semua senyawa yang bisa dioksidasi termasuk alkohol primer dan sekunder bisa positif dengan ini gitu ya. Kemudian, nah ini membedakan primer dan sekunder. Mungkin ini saya skip dulu agar ya ternyata cepat sekali. Kalau ngomong itu jadi cepat sekali waktu berjalan. Padahal tadi saya nungguin saudara
lihat video itu lama sekali kayaknya ya. Oke, baik. Nah, di slide ini lebih detail, insya Allah bisa kita bahas gitu ya minggu depan. Nah, ini contoh mungkin satu yang saya tekankan di sini untuk reaksi membedakan alkohol monovalen dengan polivalen ya, yaitu menggunakan reaksi kuprifil. Nah, ini ya. Reaksi kuprifil ini reaksi dengan reagennya adalah CU asetat dengan basah. Maka akan terbentuk senyawa kompleks seperti ini. Yang ingin saya highlight di sini adalah bahwa reaksi ini hanya positif untuk alkohol polivalen, alkohol yang punya lebih dari satu OH ya, karena reaksi di slide sebelumnya tadi. Yang harus saudara ingat ya, ini reagen tidak ada sampelnya. Ini negatif karena ini alkohol monovalen, ini etanol, ini isopropanol, ini gliserin. Ini yang tidak ada sampelnya. Berarti ini mestinya negatif hasilnya ya karena reagen saja. Apa yang di 4 tabung reaksi ini? Ini yang nggak ada sampelnya sama dengan etanol, sama dengan isopropanol, ya kan? Nah, yang ini positif. Negatifnya sama-sama biru, ya. Padahal di laporan nanti saudara nulisnya kan biru gitu ya. Jadi, kalau saudara nanti praktikum ini, maka saudara harus membuat kontrol positif dan juga kontrol negatif, ya. Kontrol positifnya harusnya birunya seperti ini. Kontrol negatifnya birunya seperti ini, sama-sama biru ya. Jadi saudara bandingkan sampel saudara, saudara cek. Nah, warna birunya sama dengan yang mana? Sama dengan kontrol positif atau sama dengan kontrol negatif. Saya rasa itu sebentar sebelum saudara mengerjakan tugas. Silakan ada pertanyaan? Permisi, Bu. Saya Ya, silakan. mengulang kelas ini, jadi saya tidak mengikuti kelas praktikum kimia analisis. Untuk grupnya gimana, Gin? Untuk grupnya, oke. Saudara lahir tanggal berapa? Tanggal 5. Baik, saudara ikut kelompok B5 ya. Baik, terima Baik. kasih. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Ya, baik. Kalau tidak saudara silakan bergabung di breakout room-nya. Sebenarnya tadi saya pengennya menjelaskannya sebentar gitu ya. Setelah itu saudara bisa mengerjakan, punya cukup waktu dan kita bisa kembali ke main room untuk presentasi. Tapi it seems kalau waktunya sudah tinggal 10 menit, saya rasa mungkin hanya cukup untuk mengerjakan tugas gitu ya. Jadi nanti setelah selesai tugas yang saya berikan, nanti saudara unggah perwakilan, enaknya perwakilan atau grup ya? Perwakilan aja ya. Perwakilan aja dikirimkan ke saya lewat hasil diskusinya itu ya. Kemudian minggu depan ketika kita di kelas mudah-mudahan saya bisa memberikan feedback. Oke? Oke ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, baik. Saudara bisa memanfaatkan breakout room. Saya boleh izin live, pamit. Boleh, Ibu. Terima kasih. Boleh. Ini PC-nya siapa PC-nya? Saya Hana. Hana saya assign sebagai host ya. Jadi nanti kalau saya live karena ini saya kan tes sebagai kunci pokoknya ya. Nanti saudara bismillah langsung Nah, kalau di misalnya jamnya ya. sudah selesai, apakah bisa dilanjutkan di luar jam mata Boleh, kuliah? boleh. Hana, nama panjangnya siapa Hana? Hana Oh, Hana Fauzia. Fauzia. Oke, sebentar. Saya assign dulu sebagai host. Oke, sudah ya. Loh, siapa yang tak assign mau? Oh, ganti. Hostnya sekarang siapa? Gosan, Ibu. Oh, gak usah Aduh. salah ya. Ya, nggak apa-apa ya. Aku salah nge-assign. Ya udah.
Nanti saya titip ruang meetingnya ya. Saya akhiri dulu tugasnya karena kalau lewat Hebat itu saya harus upload semua ya. Nanti saya menilainya juga terlalu banyak gitu ya. Jadi nanti penilaiannya biar saya menilainya nggak terlalu banyak, maka saya kirim saja lewat WA saja ya. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa menilai segera untuk tugas partisipatifnya ya. Minggu depan ya mudah-mudahan saya bisa feedback gitu ya. Jadi ketika saudara praktikum bisa lebih siap. Oke? Ya, wes kita akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk bergabung di waktu yang harusnya mungkin saudara ya, ya enggak sih kita enggak libur ya. Kita belajar di rumah kok ya. Ya wes, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.